Selamat pagi Insan Astra Agro. Kirain kameranya yang sana, ternyata yang sini. Semangat pagi, selamat datang kembali di Agrovaria Live Talks. Dan kali ini udah tahu dong siapa tamu spesial kita, Pak Mario. Wih, serem ya kalau Pak Mario ditanya apa nih? Saya yang ditanya sama Pak Mario nih. Tapi ya banyak hal yang belum orang-orang tahu nih, terutama Insan Astra Agro di kebun, Pak. By the way, Bapak, selamat pagi. Iya, belum nyapa. Udah langsung. Sehat ya, Pak? Sehat. Bapak kayaknya kurusan deh, Pak, sekarang. Gemukan malah. Gemukan. Kalau Feni kurusan berkat ngobrol sama Pak Rujito sebelumnya tentang Saya tentang gemukan diet itu gitu. Kebaliknya kali ya. Kalau Bapak kan bahagia banget gitu ya di Astra Agro kan. Bahagia banget ya. Gain profit terus Ya harus, gitu ya. harus bahagia lah. Harus bahagia. Disyukuri. Iya, betul. Tapi menarik banget sih, Pak, kalau bicara soal Bapak ya. Nggak banyak orang tahu ternyata Bapak misalnya punya selera humor yang sangat tinggi. Wah. Soalnya kalau Insan Astra Agro yang di kebun ya, pasti ngelihat Bapak, waduh direktur keuangan nih, wah galak nih pasti nih gitu, aduh detail nih. Tapi memang bener nih Pak, Bapak tuh detail banget loh Pak. Ya apa ya, detail itu artinya karena saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya proof gitu. Jadi saya tidak terbiasa tanda tangan yang saya nggak tahu. Jadi saya tidak terbiasa itu pass through. Misalnya saya lihat anak buah udah tanda tangan, biasa tanda tangan aja gitu. Saya biasanya tanya dulu ini kenapa, why. Nah tanda tangan artinya saya tanda tangan itu berarti saya ikut bertanggung jawab dan saya bisa bertanggung jawabkan gitu. Jadi kenapa harus sangat detail? Ya karena saya harus tahu dulu apa ini, jadi saya tanda tangan, jadi nggak mau dibohongin lah. Iya, karena sebetulnya yang Bapak bubuhkan di sana kan mengandung unsur hukum juga ya pasti. Betul. Ada Karena legalitas. ada taruh di situ tanda tangan, nanti satu kasus hukum, gue nggak bisa mengatakan bahwa itu gue nggak tahu gitu. Nah itu dari situ ya berarti saya harus tahu detail. Nah jujur nih Pak, ini juga pernah menyampaikan sama Bapak, kalau pas pertama kali masuk ke direktoratnya Bapak gitu ya, di finance gitu, kaget, wah Pinkom pertama, nih Pak Mario kapasitas, maaf otaknya tuh segimana sih sampai hal detail aja tuh tahu dan ditanyain. Tapi karena memang mungkin basicnya Bapak tahu ya semua hal, jadi Bapak men-challenge tim Bapak juga ketika ditanya harus tahu juga dong. Saya juga dulu tahu seperti gitu ya. Kayak dalam 24 jam tuh gimana sih Pak gitu, kayak gimana ya, terus kayak nggak pusing apa Pak gitu kayak. Kalau saya lihat sih sebenarnya itu pengalaman ya, jadi sebenarnya saya tuh nggak ujuk-ujuk tiba-tiba tahu semuanya gitu. Kenapa jadi saya tahu semua ya, karena dari dulu setiap ada pertanyaan ini saya harus jawab ini, lama-lama ngumpul. Nah sekarang itu kan udah ngumpul semua, jadi kalau ngomong senggol ke sini oh ya ini, senggol ke sini ya oh ini gitu. Jadi itulah yang saya bilang tadi, gunanya kalau kita itu harus belajar lebih detail supaya kita nanti jadi masuk di luar kepala lah gitu. Jadi nanti jangan saya kan biasanya nggak itu jawabannya apa, nyontek gitu kan. Kan nggak enak kalau misalnya kita sama analis segala macam atau bankers kan, kita ditanya kan nggak mungkin saya nggak ngerti kan, nggak bisa jawab begitu. Kita harus tahu yang mungkin kita nggak pernah tahu mereka mau nanya apa gitu. Jadi kita harus ready anytime. Sebenarnya kalau mau mencintai pekerjaan, misalnya di divisi apapun ya, pekerjaan jenis apapun, memang kita harus tahu kita tuh lagi di mana sih, lagi di perusahaan apa, dia tuh bergerak bidang apa, operasionalnya kayak gimana, finansialnya kayak gimana, semua hal tuh at least gitu, at a glance-nya tahu lah garis besarnya gitu ya Pak. Kalau mau kemudian kita bisa akhirnya ngembangin sesuatu apa segala macam. Betul. Jadi seperti saya bilang tadi, nomor satunya itu di tempat manapun kita berada, di satu bisnis, di satu divisi atau di satu departemen atau di meja-meja gitu kan, kita mesti tahu nih sebenarnya yang kita masukin itu apa sih gitu kan, yang kita mau kerjakan itu apa sih, terus asalnya dari mana, terus tujuannya kemana, terus customer kita siapa, terus stakeholder kita siapa, kita mesti tahu gitu. Jadi kita harus supaya kita itu tahu semua ritmenya itu kita jadi harus ngikutin gitu. Jadi kalau kita ditanya itu nggak gagap gitu, itu kayak gitu sih.
Nah, tapi ya, walaupun Bapak ini semua tahu, semua diurusin, sampai detail banget loh guys. Kalau lagi Fincom tuh sampai kayak, duh si Bapak yang ini aja sampai dihitungin dulu gitu, kayak detail banget. Tapi awet muda ya. Biasanya kalau saya ini loh 9 tahun nih ketemu Bapak ya gini-gini aja gitu, nggak berubah gitu. Nggak nambah kerutan nama banyak atau apa gitu. Masih ada kiatnya. Nah, itu mungkin karena tadi Bapak melihat ini bukan sebuah kewajiban yang gimana, beban ya, bukan sebuah beban, tapi memang tanggung jawab dan kesenangan Bapak. Bapak kayaknya tuh kayak level kepuasannya kalau belum tahu yang justru mencari level kepuasan dan kebahagiaan itu sampai tahu gitu ya Pak. Iya, jadi saya mencoba gini, beban seberat apapun kalau di perusahaan ini kan kita pasti ada jalan keluar. Jadi jangan pernah merasa bahwa ini is already deadlock, ini tidak bisa begitu. Kan selalu saya tuh berpikir gini, saya bukan orang yang result oriented, bukan selalu hasil yang saya tuntut, tapi saya itu adalah proses oriented. Jadi saya mendahulukan proses daripada hasil. Hasilnya nanti saya nggak tahu, tapi kadang-kadang kan kita ada istilah mengatakan kalau garbage in, garbage out. Kalau memang lu masukin sampah, ya hasilnya akan sampah. Jadi bagusnya itu kita prosesnya kita harus rapiin. Kita benerin semua proses. Kalau nanti hasilnya tetap jelek ya sudah, mau gimana, kita namanya given namanya, itu namanya udah garis tangan kali ya. Karena kita udah berusaha yang terbaik, sudah semua ikhtiar, segala pupuk, misalnya sudah pupuk segala macam cara yang terbaik, tapi kalau hasilnya at the end jelek ya memang itulah takdirnya. Beda dengan kalau misalnya saya pokoknya saya harus segini, nanti akhirnya ada orang-orang yang mengatakan, oh Bapak minta segini, akhirnya dikasih lah dengan cara segala mana, dengan antara benar dan tidak salah ya hasilnya akan segitu, itu ceritanya beda. Gitu. Jadi kita harus kuncinya adalah kita itu jalanin aja. Toh ini kan kayak kita semua kan orang sekolahan. Orang sekolahan itu kan selalu ada ujian. Kalau ujian itu kan kita nggak boleh nyontek kanan kiri. Kalau di sini apa sih nggak boleh nyontek? Tinggal tanya aja kanan kiri. Ini gimana dulu? Ini ceritanya gimana? Ini kira-kira solusinya apa gitu. Kita banyak kanan kiri di sini yang kita bisa lakukan. Jadi tidak perlu, wah nanti salah gimana? Nanti salah gimana? Asal tadi udah juga nanya kanan kiri dulu, form sehingga karena semua hal tuh ada jawabannya ya. Pasti ada jawabannya. Di sini semuanya kamusnya ada. Gitu. Asal mau nanya, asal mau nanya. Gitu. Tapi nggak boleh kita itu diam gitu ya. Kita harus proaktif. Satu proaktif itu satu ya. Jadi kita itu ada yang melindunginya. Jadi kita bisa mengatakan, oh saya dasarnya background mengambil keputusannya seperti ini gitu kan. Beda misalnya saya bilang, ya itu kan keputusan saya sendiri. Memang itu ada resiko itu, tapi kita bagusnya itu tabayun lah istilahnya. Tabayun kan ngerti ya Penny ya. Tabayun dulu kesana sini, terus nanti kalau memang nanti hasil keputusannya emang itulah yang terbaik yang kita lakukan saat itu, tanpa dalam artian bahwa memang kita tidak ada vested apa-apa, bahwa tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Sampai ke titik pada kualitas pemikiran seperti ini ya Pak. Itu ada prosesnya nggak? Misalnya dulu ketika bekerja ada pengalaman, ketika Bapak pertama kali bekerja dengan bos yang seperti itu, misalnya dengan atasan, atau seperti apa sih Pak? Oh, dulu itu saya itu orangnya sangat hitam putih ya. Sangat hitam putih. Pokoknya kalau A ya A, B ya B gitu kan. Seperti itu ya. Tapi at the end saya tuh baru menyadari bahwa ternyata itu tidak elok lah, walaupun sebenarnya tidak perlu merubah warna kita sendiri gitu ya. Tidak elok karena kan gini, lu semau-mau gua jadinya kan. Kalau lu mau itu pokoknya harus terjadi, itu nggak bisa. Tapi yang saya ini adalah bahwa coba kita harus melihat dari, kalau tadinya saya pikir lu harus melakukan ini gitu. Kalau sekarang saya coba lihat, sebenarnya satu, cara ngomongnya juga harus dirubah, ya kan? Sebaiknya pakai gini, tapi nggak bisa, lu harus begini. Kalau cara begini seperti apa? Kan jadi enak gitu kan. Jadi untuk frontal, tapi tujuannya tetap sama, harus berubah, tapi tidak frontal. Terus habis itu lebih baik kayaknya sih kalau cara gini kan lebih enak gitu, lebih enak. Ya mungkin orang lebih masuk ke orang daripada jadi cari musuh gitu kan. Kalau dulu itu. Jadi kalau dulu kan saya masih muda ya. Masih muda itu jiwanya itu masih bergelora gitu kan ya, ingin tahuannya itu sangat
dramatis gitu kan. Kalau dulu saya dari mulai waktu saya internal audit tuh ya, saya sebagai leader di situ, saya punya anak buah, even layernya mungkin dua layer di bawah saya waktu itu. Pada saat kita masuk ke site itu kan orangnya terbatas 3 atau 4 orang. Kita mau nggak mau bagi kerjaan, tidak mengandung level. Jadi gue nggak pernah mengatakan, kalian kerjain nanti kalian lapor ke saya, nggak bisa seperti itu. Yang saya lakukan adalah bahwa kamu ngerjain nanti di HR, ini ngerjain di aset, nanti saya ngerjakan di keuangan. Biasanya berbagi tugasnya semua persis sama. Tidak ada bedanya, karena ini level lebih tinggi, ini lebih rendah, nggak ada seperti itu. Pembagian tugasnya itu sama, kerjaannya semua. Bedanya adalah bahwa saya bertanggung jawab atas kerjaan mereka. Cuma itu aja sih. Gitu. Jadinya tetap ada pembagian, tapi kemudian Bapak at the end tahu bahwa ini semua tanggung jawabnya Bapak. Iya, betul. Karena memang nggak bisa tuh kerjaan dikasih semua tanggung jawabnya ke bawahan, atau misalnya kita tetap tanggung jawab. Iya, daily base-nya tuh memang benar harus kita tongkrongin gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, pada akhirnya kalau ada problem, ada masalah gitu betul. Kan ujung-ujungnya ke Bapak juga. Iya, kita tahu. Jadi alurnya itu walaupun karena kita ngikutin jadi kita tahu. Nggak kaget gitu. Iya. Bapak tadi ngomongin soal internal audit gitu ya. Kalau dulu kan Bapak jadi leader di internal audit. Saya taunya Bapak itu melakukan banyak perubahan internal audit, dan memang tidak mudah dengan idealisme Bapak yang sangat tinggi ketika saat itu merubah satu sistem, merubah satu kebiasaan orang-orang di Astra Agro. Tapi Bapak tetap berani gitu sampai kemudian dapat musuh nggak sih Pak saat itu? Pasti dong ada yang kayak, aduh ini apa sih ngeribetin nih gitu, atau nggak happy mainan saya nih ini diambil-ambil nih gitu. Jadi kalau mungkin insan Astra yang sekarang ini bandingkan dengan zaman dulu itu lain. Jauh sekali, bedanya jauh sekali. Jadi sekarang ini kecenderungannya kan keterbukaan, informasinya lebih terbuka, sistemnya juga lebih teratur gitu kan. Kalau dulu kan sistem kita itu kan belum sentral, belum segala macam. Jadi setiap orang itu masih zamannya kayak banyak yang aneh-aneh lah ya, yang aneh-aneh. Dan kalau boleh dibilang pada saat saya waktu itu mungkin nggak banyak punya teman ya secara di ini ya, tapi yang saya tahu untuk kalau saya ke kebun itu ke level pemanen segala macam, mereka happy aja kok, karena mereka merasa lu aspirasinya apa, gue bisa sampaikan gitu. Even pernah ada orang yang saya ingat banget tuh, dulu kepala teknik nggak tahu gimana, terus saya ke kebun, tiba-tiba ada masalah di teknik itu, tiba-tiba dia itu di SP3 gitu kan. Di SP3, terus saya akhirnya datang ke sana. Saya bilang, ini masalahnya apa? Saya runut masalahnya, ternyata sebenarnya dia nggak layak gitu, dapat SP3. Saya datang ke Jakarta itu, saya bilang, saya minta SP3 sekarang dicabut. Saya bisa ngomong begitu. Dan itu dicabut beneran gitu. Nah, itu kalau orang di bawah itu saya ngerti bahwa mereka itu kerjakan itu untuk memudahkan mereka juga gitu kan. Tapi orang-orang yang memang punya kepentingan tertentu itu ya tentu nggak suka. Dan dulu itu yang punya kepentingan tertentunya itu ya lumayan banyak gitu ya kan. Tapi orang-orangnya sekarang kan udah banyak nggak ada lah. Ini kan rata-rata yang baru. Even saya sekarang orang yang paling kuno di sini juga. Udah lama. Karena kan saya banyak orang-orang baru itu saya nggak gitu kenal. Tapi pada saat zaman itu beda sekali dengan zaman sekarang. Dan pada saat zaman itu lah saya bilang bahwa saya cukup terkenal waktu itu. Tidak ada, mungkin juga para pemanen juga cukup kenal saya juga, karena saya dulu sampai menyentuh yang namanya penggajian gitu segala macam sampai detail gitu. Iya, Pak, sampai saya mesti ngikutin gajian bulanan itu, saya mesti samperin tuh beneran dibayar apa tidak gitu kan pada saat itu. Memang ada indikasi tidak dibayar Pak saat itu? Ya pada saat itu adalah, pada saat itu ada sebenarnya dibayar, tapi kemudian karena waktu kan ada istilah upah fiktif. Upah fiktif itu jadi pakai nama tapi sebenarnya orangnya nggak ada gitu kan. Jadi nanti pura-pura nama bayar ke siapa, terus nanti habis itu, dulu kan masih zamannya nggak kayak handphone kayak sekarang, dulu masih zamannya HT, handy talkie kan. Jadi ceritanya di salah satu PT itu kita habis gajian,
Itu tiga orang jadi 3 updeling dong. Enggak memang kita sampling kan karena kan tenaganya juga terbatas. Nah pas lagi jalan pulang itu jam 9 malam itu, ini security-nya udah mulai teriak nih, Pak Mario di mana Pak Mario? Padahal itu masih di mobil. Ini sih kenapa gitu kan? Pasti drivernya bilang kenapa Pak Mario dicari, kenapa masih di jalan gitu. Tolong kembali lagi gitu. Kenapa itu tuh lagi-lagian sekarang kembali gitu. Nah itu seru lah kayak gitu. Dulu itu ya begitu. Makanya itu kalau upah fiktif itu udahlah ya. Dulu itu ya makanan kita sehari-hari lah itu. Selalu dapat hukuman. Oh ini hukumin lagi gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau sekarang tuh perlu sebuah sistem namanya whistleblowing system gitu ya. Yeah. Kalau dulu sebenarnya dengan Bapak turun dan lain sebagainya itu sudah berjalan walaupun tanpa menyebutkan sistemnya apa, nama lah you name it, apa gitu. Dulu tapi nggak secanggih sekarang. Gitu. Dulu kan handphone juga nggak ada. Jadi adanya itu pada saat kita datang ke site itu ya, kita itu kan nginap di mes tuh. Di mes itu, tapi pada orang itu dulu itu kalau kita datang ke site itu ya, orang itu udah kayak horor gitu. Pak Mario datang, udah semua persiapan main segala macam cara dilakukan. Kebayang. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang itu tengah malam itu masukin surat lewat bawah pintu. Oh, gitu. Buat Bapak ya. Untuk tolong dicek ini gitu. Nah, itu lebih terarah kayak gitu. Biasanya di tempat manapun selalu ada orang baik. Dan tempat itu sebenarnya juga banyak orang baik gitu. Banyak orang baik. Jadi mereka itu tahu bahwa misi saya itu apa dan mereka itu mau berkorban untuk membantu supaya ini semua ngebenar perusahaan ini gitu. Saya setuju Pak, dimanapun sebetulnya ada orang baik. Iya. Karena memang pada dasarnya manusia baik, cuman dimanapun pasti ada yang bisa bantu kita menyelesaikan masalah kita, pekerjaan kita. Jadi jangan mentok deh. Kalau mentok tuh kayak gak ada deh kata mentok tuh ya Pak. Betul. Berarti kurang usaha gitu. Tapi menarik banget nih Pak. Nah balik lagi, itu kan culture yang udah lama dibangun ya Pak, yang udah lama terbiarkan lah. Kemudian Bapak datang merubah apa segala macam. Tadi Pak ini sampaikan Bapak punya banyak musuh nggak pada saat itu gitu? Atau banyak banget. Even pada saat pernah mungkin kalau orang-orang di Jambi itu tahu bahwa di sana itu ada namanya tikungan Mario. Tikungan Mario mungkin yang dari di Sal 2 itu. Jadi pas kita keluar dari Sal 2 menuju keluar dari situ kira-kira 1 kilometer tuh ada jalan lurus terus tiba-tiba menikung, itu namanya tikungan Mario. Kenapa disebut? Soalnya pada saat disitulah saya terjadi tabrakan. Ya kan tabrakan dulu sama teman saya itu dari inspektorat waktu itu namanya Pak Cahyo. Itu saya yang bawanya nyetir mobil terus saya nabrak tebing, terus si Cahyonya nggak bisa keluar dan pingsan gitu waktu itu. Jadi makanya itu disebut tikungan Mario di situ. Nah pada saat itulah yang saya sangat menyadari bahwa ternyata yang ditanya itu bukan saya kenapa gitu ya. Yang ditanya mobilnya kenapa gitu. Sama siapa itu ditanyanya berani-beraninya? Ya seperti itu artinya kan sebenarnya saya tidak diinginkan sebenarnya gitu. Ada beberapa orang yang tidak menginginkan saya itu yang menanya tentunya gitu. Jadi sampai seperti itu. Banyak yang nggak suka, pastilah di mana-mana seperti itu. Dan kita kan sebagai manusia juga tanpa mereka bicara juga kita bisa punya perasaan ya gitu dari gerak-gerik dan lain sebagainya. Banyak lah. Ya. Tapi Bapak tetap berani aja gitu. Bapak tetap ini aja dan Pak sampai dengan pada posisi sekarang Bapak menjadi direktur gitu kan. Pasti jalannya nggak mulus tuh, terjal banget selain kinerja apa segala macam challenge pekerjaan ya profesional Pak. Tapi ada non profesional tadi yang terjal juga buat Bapak sampai ke titik ini Pak. Ya at the end ya pasti ada adalah orang yang melihat lah. Kalau saya sih karena saya percaya ya saya juga waktu itu juga beberapa kali juga hopeless juga. Beberapa kali juga saya juga coba shopping juga ke tempat lain waktu itu, tapi aku pikir-pikir ya mungkin jalan saya sudah di sini gitu. Beberapa kali saya shopping juga di tempat lain, tapi saya pikir ngapain juga, tapi saya pikir ini saya udah rintis segitu pengorbanan yang cukup besar, kenapa juga harus saya tinggalin gitu kan. Tahun 2016 Januari saya ingat banget tuh pada saat rapim di Jogja, saya di challenge waktu itu Pak Widya mengatakan bahwa saya di-set menjadi leader di pencarian TBS luar.
yang selama ini kita sebelumnya kita belum pernah kerja secara serius, dan saya disuruh memimpin untuk pembelian buah luar dan ditarget harus mencapai 1 triliun marginnya gitu ya. Dan marginnya ya itu. Dan itu saya tidak tahu itu, wah gila 1 triliun dari mana gitu kan, itu nggak tahu gitu. Nah akhirnya karena saya di set begitu, ya waktu itu saya juga bilang, gila gitu kan, gila itu gimana caranya gitu kan, kita nggak tahu. Nah waktu itulah selama sepanjang tahun 2016 itu setiap hari kita itu berjibaku untuk mengerjakan target tersebut. Timnya saya setting, sistemnya saya setting, orang-orangnya semua harus semua in place semuanya. Dan at the end pada saat 31 Desember 2016 target 1 triliun tercapai. Sampai ya artinya itu is real gitu ya, kerjaan real gitu yang saya bisa, yang menurut saya cukup fantastis lah menurut aku sih gitu. Tapi ya memang untuk hasil tersebut nggak ada usaha yang tidak membohongi ya, maksudnya tuh usahanya banyak banget Pak, usahanya keras banget. Betul. Tapi Bapak kayak suka panas dingin gitu gak sih kalau pertama kali di challenge? Saya sih ya pribadi gitu, challenge ini pegang investor relation kayak panas dingin dulu berapa hari, aduh ini apaan ini, takut bisa enggak, kadang suka berpikir kayak ini mungkin sebuah pujian tapi juga ujian, kalau jatuh sakit banget Pak gitu. Jadi kayak jangan sampai ini menjadi jurang sebetulnya gitu. Sebenarnya semua orang sama lah, setiap kali ada namanya penugasan baru atau assignment baru pasti nomor satu pertanyaan, bisa nggak sih gue ya? Iya. Bisa nggak sih saya? Terus kita mesti mengukur, oh kira-kira saya punya resources apa ya? Kita mesti harus begitu normalnya. Terus yang nggak punya apa ya? Terus caranya nyarinya gimana ya? Mesti gitu. Tapi dalam proses itu ya menurut saya sih normal-normal aja. Manusiawi, tapi manusiawi banget. Tapi at the end saya bilang tadi, lu jangan pikir resultnya dulu deh. Lu lakukan prosesnya itu maksimal aja. Hasilnya nanti kan kita tinggal bilang, Pak saya sudah ngelakukan dari A sampai Z, tapi ternyata hasilnya cuma segini gitu. Daripada nanti saya kejar hasilnya, tapi yang dilakuin akhirnya fokus di hasil gitu. Saya mendingan fokus di proses, sehingga nanti hasilnya itu lebih kita bisa bertanggungjawabkan sebenarnya gitu. Dan waktu itu saya pikir, walaupun waktu itu misalnya saya nggak dikasih target itu juga, misalnya saya nggak capai target itu juga saya nggak akan dipecat juga. Nggak ada dasarnya juga untuk mencat saya karena saya nggak mencapai target itu gitu. Karena kan memang ya itu juga menurut saya juga, Bapak tuh saya tanya, Bapak angka itu dari mana? Ya, Bapak sempat tanya ya? Angka dari mana itu angka segitu? Saya bilang 1 triliun. Enggak, angka cuma ngecap aja. Ya udah, ternyata kan bisa gitu kan? Iya. Ternyata bisa gitu. Terus Pak Widi bilang apa tuh Pak pada saat ternyata tembus? Tuh kan, gue bilang apa sih? Enggak, udah. Kebayang banget tuh kayak beliau. Lanjutnya sih udah, ya oke lah. Pada ridan gitu kan gitu. Gitu sampai saya sekarang ini ya. Jadi saya lebih cenderung kalau misalnya ada aneh-aneh di sana, di sini tuh saya itu gatal gitu pengen ngebenerin supaya ini hasilnya nggak maksimal nanti kalau lo ngelakuin kayak gitu ya. Makanya saya selalu teriak-teriak, ini salah lo, nggak bisa lo. Kan apalagi kalau saya kan sekarang di keuangan, at the end ya kan, pada akhirnya itu semuanya akan bermuara di keuangan. Iya. Misalnya si A nih boros nih, ya duit saya yang berkurang di laporan keuangan saya. Misalnya dia pembelian misalnya kemahalan, harganya 10 juta, ternyata beli 11 juta misalnya. Artinya kan di laporan keuangan saya biayanya tambah 1 juta gitu. Padahal harusnya kan saya harus bayar 10 juta, di keuangan saya harus 10 juta, akhirnya saya harus bayar 11 juta. Itu langsung berefek di keuangan gitu. Makanya saya memang apapun yang terjadi di lapangan, di departemen manapun, itu akan berpengaruh terhadap laporan keuangan saya. Gitu. Tapi basicnya Bapak memang dari keuangan ya Pak awalnya? Saya dari accounting sebenarnya, bukan dari finansial ya. Oke lah, tapi itu BT aja lah, beda tipis. Saya orang accounting, orang backgroundnya accounting. Pertama kerja di Astagro juga sebagai akuntan? Enggak, saya dulu sebelum waktu kuliah saya udah kerja di public accountant. Jadi saya ada jurusan akuntansi, terus tahun ketiga saya udah kerja di konsultan di public accountant. Jadi
antara jurusan saya dengan kerjaan itu nyambung gitu kan. Dan itu adalah idaman setiap orang-orang kerja di accounting adalah di public accountant waktu itu. Dan saya mendapatkan itu sampai 7,5 tahun gitu kan. 7,5 tahun di situ menurut saya sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan pengalaman gitu. Jadi saya mencoba masuk ke dalam perusahaan. Ya, ketemulah waktu itu sebelum ke sini saya ada perusahaan lain dulu sebelum di sini. Habis itu saya masuk ke Astra Agro langsung sebagai internal audit sebenarnya, bukan di accounting. Sebenarnya saya nggak gitu suka pekerjaan accounting. Karena accounting itu menurut saya kerjaan itu cukup membosankan ya bagi saya ya. Karena kan kita itu semua sampah harus masuk ke situ, kita harus yang menatain satu persatu semua transaksi itu kan. Saya lebih senang sebagai audit daripada sebagai accounting. Karena kalau audit itu gue tinggal tanya aja ini datanya di mana gitu. Ini bikinnya di mana, tinggal minta data. Analisis ya Pak? Jadi iya, kalau di accounting kan lo mesti nyusun gitu kan. Nah itu saya nggak gitu suka gitu. Karena Bapak udah nguasain juga Pak. Kalau misalnya tiba-tiba di audit tapi belum menguasai accounting kan jadi... Menguasai, saya pegang kepalanya. Pegang kepalanya, tapi untuk bikinnya itu saya emang rada males lah gitu. Biasa gitu. Tapi Bapak pernah cerita ke Penny bahkan waktu pas lagi kuliah kan udah mulai kerja ya? Udah. Bahkan diutangin uang kuliah gitu sama bosnya. Iya, saya waktu tahun pertama saya pikir saya udah kerja, saya melepaskan diri dari orang tua waktu itu. Saya bilang, bos saya, Pak saya malu dong kalau minta orang tua saya. Sementara saya udah kerja, saya nggak bisa bayar kuliah gitu. Saya dipinjemin sama dia. Padahal itu baru 6 bulan kerja itu. 6 bulan saya udah dikasih pinjaman, oke nanti dipotong gaji gitu. Jadi saya udah bayar kuliah sendiri, saya mencoba mandiri. Itu minjemin uang buat buat pegawai yang masih kuliah. Kan takutnya Bapak resign, nggak perform dan sebagainya. Tapi kayaknya dia yakin banget ya. Dia tahu lah, karena kita kan pasti dia juga bisa menilai orang ini bisa bertanggung jawab apa enggak. Iya makanya itu luar biasa sekali sih Pak. Jadi Bapak udah mandiri sejak masih kuliah ya. Iya. Dan kemudian gitu. Tapi masuk di Astra Agro, kemudian tadi di internal audit dengan apa yang Bapak lakukan dan lain sebagainya itu luar biasa banget loh Pak. Merubah sebuah sistem. Nah sampai saat ini kemudian kan GCG makin berkembang ya Pak, makin baik. Dan kita tuh ngerasanya kayak gak gelagapan ketika itu ada menjadi sebuah regulasi. Karena kayak udah biasa kok di Astra Agro memang ada, tinggal you name it lah apa gitu namanya, ini nomenklaturnya aja doang yang berubah, tapi sistemnya sendiri, cara kita bekerja udah seperti itu ya Pak. Iya, jadi ada prinsip begini. Waktu internal audit itu kan saya mencoba mengatakan bahwa ini lemah, ini harus diperbaiki gitu kan. Terutama di darah. Nah itu kan sebenarnya dulu di procurement. Jadi pada saat saya selesai dari internal audit, saya di-assign di procurement. Jadi apa yang selama internal audit saya bilang ini kelemahan sistem itu, saya dimasukkan ke procurement dan saya benerin sendiri. Dulu itu yang namanya desentralisasi, namanya semua kontraktor dari Jakarta. Waktu itu pada zaman itu saya bilang, kontraktor lu cari sendiri aja. Tapi harganya saya yang kontrol, kualitasnya lu kontrol sendiri, harganya gue yang kontrol gitu. Dan itu lebih ini, jadi orang-orang kita itu di-empower gitu, mereka itu merasa di-empower bahwa mereka itu bertanggung jawab gitu. Kalau dulunya mereka cuma disuruh ngawasin doang, nggak tahu prosesnya kayak gimana, jadi mereka mengatakan itu kan proyeknya antar pusat gitu kan. Nah saya tuh balik gitu, itu hasilnya luar biasa sih. Nanti kalau misalnya nggak sesuai kualitasnya tinggal itu gimana sih waktu pas pengerjaan gitu kan, karena dia yang day-to-day kan Pak ya. Tapi itu juga sebuah sistem yang kemudian Bapak bangun baru ya ketika di procurement. Kalau procurement kan Pak di mana-mana ya rasanya tuh sebutannya sebagai tempat basah gitu. Tempat basah emang kayaknya di mana-mana itu betul. Katanya. Dan kalau di Astra Agro kita lihat kan sekarang cenderung ya orang-orang nyaman ya Pak kalau di Astra Agro, sistem udah terbangun. Betul. Kayaknya Bapak juga kalau meninggalkan Astra Agro Mas nangis juga nih Bapak. Jangan udah dong. Cinta banget gitu sama Astra Agro. Tadi Bapak udah berusaha untuk pindah juga kan beberapa kali, tapi kan pertimbangannya balik lagi ke Astra Agro. Iya. Padahal kalau di Astra Agro kan gajinya nggak gede, sampai minta gaji guys naik. Kan kadang-kadang duit itu bukan segalanya ya kan, tapi segalanya butuh duit ya kan gitu. Iya. Langsung kenceng banget. Ya jadi kalau bicara duit ya dulu saya tuh dulu
cari duit itu luar biasa ya menurut aku ya. Jadi saya udah kerja di Astra Agro, ya kan. Dari dulu memang saya udah kerja di Astra Agro. Terus saya juga masih ngajar renang, terus masih ikut multi level, ya masih ikut multi level marketing. Terus saya juga masih ikut konsultan. Itu banyak cara itu banyak banget gitu loh daripada. Kapan tidurnya? Ya kita ada tim lah, ada tim. Jadi kita itu kayak kalau udah begitu kita tinggal finishing gitu, ada yang kerjain, tapi kita yang ngedesain gitu. Jadi kita kadang-kadang dulu itu kan banyak bank yang harus ini ya tanda tangan akuntan. Kalau akuntan kan mahal, jadi kita punya partner akuntan yang untuk tanda tangan laporan keuangan, tapi kita yang audit. Nanti akuntannya kita dapat fee, nanti kita kebagian kayak gitu-gitu loh. Pak, kenapa sih kalau misalnya logikanya ya Bapak harus mengerjakan 4 pekerjaan sekaligus, ngajar renang juga. Nanti kita cerita Bapak ngajar renang, pantesan badannya oke, ya nggak sih yo? Langsung gitu, nggak deh. Tapi tadi 4 pekerjaan gitu. Karena mungkin Bapak pengen dapat lebih gitu ya Pak, pengen ada tambahan gitu. Iya. Kenapa nggak pindah aja ke perusahaan yang gede gajinya, apalagi kalau finance, accounting gitu kan kayaknya tuh opportunity banyak ya Pak. Kenapa sih di Astra gitu Pak? Ya kalau saya bilang sih ya ini jodoh kali ya. Astra Agro itu jodoh lah. Kan cinta kan? Jodoh lah. Karena kan saya beberapa kali juga, beberapa perusahaan gede juga, akhirnya saya bilang ya enggak lah. Astra Agro itu, karena saya pikir gini, di Astra itu kan kita itu paling independen kerja. Saya udah bandingkan, saya kan udah pernah kerja di 2 perusahaan sebelumnya. Astra ini kan perusahaan yang sangat kita bisa independen gitu. Di sini kita bisa merubah sistem semau kita. Kalau misalnya kita baik, kita bisa mengatakan ini dirubah sistemnya. Terus ini kita nggak perlu ngebohong-bohongan gitu kan. Ini datanya semuanya satu, apa adanya. Kita bisa bebas berekspresi gitu. Saya lihat di perusahaan lain belum tentu seperti itu. Ya mungkin nggak Astra, mungkin nggak yang ini ya, mungkin ada yang lebih bagus juga, tapi kita itu sudah bagus sekali gitu. Saya nggak tahu ada yang lebih bagus lagi apa enggak, tapi kalau menurut saya sih di sini tuh luar biasa. Jadinya tuh kita bisa ngembangin diri, kita bertumbuh gitu ya bersama dengan apa yang kita lakukan di perusahaan. Tapi betul juga sih Pak, kalau misalnya mungkin Penny juga salah ya, mungkin Penny keliru gitu. Ada 2-3 perusahaan yang pernah cari tahu gitu seperti apa sih mereka berjalan. Teman Penny tuh sempat bilang gini, ini kan perusahaannya gede banget apa macam. Kamu pindah ke akuarium atau pindah ke lautan lepas? Kamu udah di danaunya Astra nih gitu. Danau tuh luas gitu kan. Kalau mau lepas banget kan mungkin ya sulit lah kalau di lautan gitu. Tapi jangan-jangan kamu pikir kamu ke lautan lepas, tapi ternyata ke akuarium yang kamu nggak bisa banyak berkreasi segala macam. Jujur nih untuk bidang komunikasi aja yang supporting lah Pak ya gitu di Astra Agro tuh kan kita bisa gaya bebas ke berenang tuh udah gaya kupu-kupu gaya apa gitu berkreasi. Nah tapi sebetulnya jadi challenge juga nih kalau di Astra tuh kan titik nyaman ya Pak. Banyak orang kalau sekalinya kerja di Astra tuh 20-30 tahun pengalaman kerja. Itu tuh menurut saya titik nyaman dimana pilihannya karena kebebasan tadi ya, authority di diri kita yang sangat besar gitu yang diberikan perusahaan. Kita bisa berkembang banget atau kita sama sekali mati gitu ya. Betul. Mati. Tapi kalau sekarang ini sekarang ya menurut saya kalau pakai gaya kita ikut gaya-gaya karena nyaman sih nanti malah nggak nyaman sih menurut aku ya. Karena kan penilaian karyanya kan berdasarkan productivity ya. Sekarang itu kan berdasarkan productivity. Jadi orang-orang yang di zona nyaman itu menurut saya ya kalau nyaman ya mesti ada sesuatu yang salah lah ya. Kalau saya sih nggak merasa nyaman kalau ya udah begini-begini aja atau juga nanti begini. Itu kan apatis gitu kan. Saya sih melihat di Astra itu sistemnya tidak membuat orang seperti itu. Sistem itu kan setahu aku dibuat supaya kita itu merancang productivity sebenarnya. Itu sebenarnya. Makanya orang-orang terbaik pasti dikasih misalnya bonusnya lebih gede, kenaikan gajinya lebih banyak, nilainya lebih bagus, kayak gitu-gitu. Nah itu adalah yang merangsang tadi bahwa orang-orang yang produktif lah yang layak dihargai lebih bagus daripada orang-orang yang apatis gitu. Dan tadi yang culture tadi ya, maksudnya dulu saya pikir saya juga bilang sama ke Pak Rujito sebelumnya,
sabta budaya culture Astra gitu ya, kita ya apa sih ini kayak PPKN deh, mata pelajaran PPKN, tapi ternyata enggak, karena itu kayak meresep gitu, tanpa kita sadari kita melakukan yang disebut ABCD tadi gitu, dan kita kayak bangga menjadi insan Astra ya. Mau gimana nggak bangga kalau cicilan aja selalu di approve, kalau kerjanya di Astra coba. KPR aja biasanya 1/3, ini setengah kali gaji tetap di approve, kerjanya di Astra gitu. Coba guys, makanya buat para pencari kerja gak usah, iya sih gajinya sih mungkin kalau dihitung-hitung ya dibanding startup kan gila-gila ya Pak, kalau startup gitu, tapi itu dia teteh tuh di approve terus. Jadi itulah orang ngelihat ini perusahaan sehat ya Pak, perusahaan sehat bener, sehat banget. Jadi kita itu kalau pinjam dari bank itu nggak pakai agunan, misalnya diagunkan PT tunggal gitu, nggak ada, kita nggak ada agunan sama sekali, clean ya. Cuma namanya doang gitu, nama Astra, mereka ngasih mau pinjaman sama kita. Harusnya, tapi itu merupakan integritas yang harus terus dijaga dong, sama yang generasi sekarang juga gitu. Itu memang warisan ya Pak ya, gitu dari komitmen yang dulu gitu. Bapak tadi ngomong-ngomong soal renang, sebelum kita bicara cuan, saya tadi penasaran Bapak les renang gitu, maksudnya kayak guru les renang. Emang hobi apa gimana sih Pak? Ya, saya tuh hobi renang sebenarnya. Cuman waktu saya tuh dulu tuh ikut klub, punya klub sendiri lah berenang. Tapi dulu saya pikir gini, gua kenapa gua nggak nyari duitnya dari situ juga ya, lumayan kan sebenarnya. Kalau murid saya itu satu bulan itu bisa bayar orang 150.000. Cuman saya paling 2 kali seminggu saya ngajarin 150 zaman itu ya satu orang. Kalau murid saya 10 orang kan setengah juta, lumayan. Zaman kan? itu, zaman berapa tuh kan, udah gede. Iya kan, setengah juta. Dan itu karena saya memanfaatkan, saya memang harus berenang, karena saya harus olahraga. Jadi saya mencari orang-orang yang sudah bisa berenang. Saya hanya mengajarin kayak kupu-kupu. Jadi kalau orang suruh waktu itu, karena memang waktu saya kan mepet kan, jadi saya cuma punya waktu berenang itu 2 jam. Jadi saya dampingin mereka, misalnya ada 5 orang, hari ini 5 orang, ya saya nggak mungkin nata-natain orang begini-begini, karena saya pikir nanti saya waktunya terlalu banyak ngajarin. Jadi saya hanya mengajarin tekniknya aja gitu. Orang yang sudah bisa gaya bebas, saya bilang lo harus bisa gaya bebas, harus bisa supaya bisa gaya kupu-kupu. Kalau gue punya gaya, lu nggak bisa dasar gaya bebas, forget it, saya nggak bisa ngajarin lu gaya kupu-kupu. Banyak itu Pak yang ikutan? Ya lumayan. Udah lah. Disyaratin lagi sama gurunya. Dan itu biasanya adalah orang-orang yang sudah gede-gede. Saya nggak mau yang anak-anak kecil, ibu-ibu mengatakan apa anak saya diajarin, nggak mau saya. Soalnya kan dia akan takes time, waktu saya nggak ada. Karena nanti habis berenang itu saya mesti lagi kayak multi level lagi, mesti nyari barang segala macam untuk antar barang. Dari pelajaran renang itu nggak hanya berenangnya, tapi ada sistem teknik. Itu yang dipelajari. MLM juga sama, dan itu kayak applicable ketika Bapak belajar di Astra Agro, diimplementasikan di MLM. Berenang, implementasikan. Jadi kayak semua hal itu yang membuat Bapak, membentuk Bapak seperti saat ini. Gitu Jadi ada yang kita ambil dari, kalau kita hobi sesuatu, karena saya hobi renang, itu saya memang, kalau gaya kupu-kupu ya, saya paling suka gaya kupu-kupu, dan saya sangat hobi gaya kupu-kupu. Jadi saya bisa, karena saya sangat menjiwai gaya kupu-kupu itu, saya bisa tahu dari mulai ujung kaki sampai kepala itu, saya bisa tahu kapan bergeraknya gitu, bisa semuanya. Kalau orang nggak pernah kan bubrak gitu kan. Kalau nggak, kita bisa ngatur, oh ya mungkin pinggulnya kurang ini, mungkin kakinya kurang kencang, oh ya kurang lurus, kurang apa, itu bisa tahu sendiri gitu. Jadi kayak orkestra kita bisa melakukan. Nah kerja juga begitu. Jadi kalau kita udah hobi di kerjaan itu, ya semua tim kita harus menggerakkan gitu supaya hasilnya tuh maksimal. Jadi kayak saya ketika Bapak menggambarkan tadi gaya kupu-kupu, terus kemudian berakhir dengan kata orkestra, itu kebayang sebuah keindahan sih Pak. Saya nggak kebayang kalau Bapak joget gitu ya pas dengerin Adam Stardust tuh gimana. Membentuk keindahan seperti apa, ayo. Itu Stardust ya. Bapak tuh tadi kan kita cerita tentang work hard gitu. Tapi ternyata masa mudanya juga tidak disia-siakan dengan bekerja aja loh guys, tetap. Itu yang bikin awet muda sampai sekarang juga. Dan membentuk Bapak
juga sampai sekarang gitu. Itu ada zamannya. Jadi pada saat itu ya gue tuh gila banget juga ya. Itu teman gue tuh ada lebih gila juga gitu. Kenapa Pak? Ada yang lebih gila dari saya tuh hobi banget ke diskotik gitu ya. Itu sampai gila, gue pulang kuliah itu udah jam 9 malam gitu kadang-kadang ya. Waktu itu kuliah kita ke Stardust yuk katanya gitu. Gila gue bilang. Stardust itu bukannya, Adam Stardust itu dari nama tempat itu Pak? Stardust itu tempat. Oh gitu. Dulu tuh Stardust itu diskotik yang paling terkenal di Jakarta. Wih, anak gaul guys. Pada zaman itu ya, terus ngajak ke sono itu, ya udahlah, gue bilang kadang-kadang kita menjaga teman juga perasaan. Terus saya juga menikmati, tapi jangankan hari biasa, hari malam minggu, hari biasa kita jalanin, seperti itu kan. Ya kan? Jadi tetap pergi ya Pak? Nah itu pada zaman itu memang musiknya lagi enak-enak banget, gitu. Jadi saya tuh setelah zaman 80s kan, musiknya masih di 80s, di 80s kan waktu itu. Jadi setelah itu yang baru zamannya teng-oneng itu udah nggak suka. Apaan teng-oneng? Kan udah beda. Kalau dulu itu kan memang benar-benar musik di 80s, disco di 80s itu benar-benar sampai sekarang juga saya masih dengerin. Gitu ya. Iya kan. Kebayang banget gak sih Adam Stardust itu dengan rambutnya di sidul terakhir aja rambutnya kan masih begitu ya. Terus Pak Mario datang gitu ya, pakai baju warna-warni itu yang kayak itu loh, kayak baju olahraga gitu ya Pak, ya kan, pakai baju olahraga ke atas satu gitu ya Pak, dinaikin terus pakai bandananya sini. Tapi Bapak rambutnya kan nggak keriting biasanya kalau gitu. Enggak. Kalau saya tuh cuman karena hobi, jadi nggak kayak semua gayanya kita ikut. Karena kan gini, kalau lu masuk ke situ, itu banyak yang aneh-aneh sebenarnya. Banyak dunia, lu jangan lihat kanan kiri gitu loh. Kanan kiri itu banyak yang aneh-aneh. Itu ada orang mabok, ada orang gini. Luruskan gitu. niat jadi. Iya, itu memang kita harus bisa menjaga. Tapi kan kita memang mencintai musiknya itu kan, musiknya, soundnya, terus lightingnya segala macam itu kan memang menikmati banget gitu kan. Oh ya Bapak dancing all the night lah ya. Gitu. Tapi kalau lihat lu kanan kiri ada yang mabok, dulu kan masih itu udah ada zamannya Inex segala macam kan. Inex zaman dulu ya. Zaman itu udah ada. Jadi ya udah kita lurus aja lah. Tetapi ya nggak, saya bilang ya diskotik itu nggak seperti yang diduga itu gitu kan. Memang itu ada hobi gitu. Kayak gitu sih. Ada orang misalnya kayak main biliar dulu juga identiknya kan negatif ya Pak. Padahal kalau ini kan sport aja, permainan gitu tuh, games gitu. Itu emang musiknya itu kan, lu di mana lagi dengar musik hingar-bingar begini dengan bayar murah kan. Lu kalau bayar itu di stadion mana ada bayar 30.000 pada 25.000 pada saat itu. Sih pada saat itu. Tapi itu kan tahun 80-an 20.000 udah lumayan lah gitu. Iya, 25.000 bahkan. Tapi Bapak suka banget. Apa sih yang Bapak rasain kayak lepas aja? Iya, melepas semuanya. Itu saya bisa teriak segala macam, nggak ada yang tahu. Itu mah kayak Teteh kalau aerobik ya, gitu kan. Betul lah. Keluar langsung, gitu. Tapi maksudnya, jadi kayak lepas gitu. Habis itu kan ada zamannya, habis diskotik itu saya akhirnya ke Musro. Musro itu apa Pak? Musik room. Jadi dia tuh enggak ya diskotik, tapi dia tuh ada yang live music kan. Tapi lebih kalem. Musiknya gitu masih tetap sama, tapi enggak lebih kalem gitu. Sampai terakhir itu waktu itu zamannya akhirnya dari situ akhirnya masuk karaoke. Sampai sekarang udah tutup semua gitu. Soalnya udah apaan sih? Udah nggak mau lagi deh udah. Karaokean masa enggak sih sekarang? Jarang. Saya nanti udah. Di tim communication karaokean Bapak ikut kalau ya? Dulu ke situ karena kalau karaoke itu kan karena dulu tuh hobi karena teman-teman juga gitu kan. Tapi zamannya udah selesai kalau saya gitu. Jadi kalau karaoke nggak ada yang haram, tapi semuanya bisa oke lah. Iya. Tapi kalau diskotik sih kayaknya gue bilang enggak deh. Zamannya udah nggak zaman lah gitu. Tapi kan makanya ternyata ya pantesan waktu dulu tuh 2 tahun lalu gitu kita ada konser-konser gitu kan di IG. Yeah. Bapak nyanyi dong, Bapak semangat ngirimin gitu. Ternyata ya tahu gitu setiap kali dicoba nyanyi. Bentar lagi Agrovaria, Mario nyanyi dong, nyanyi dong. Tapi seru. Maksudnya kita tuh dalam hidup kan nggak bisa lurus aja doang ya Pak. Maksudnya saya suka berpikir gini, kalau ada orang yang kemudian udah baik banget itu dari awal gitu. Baik tuh ya itu ya subjektif ya Pak, nggak objektif. Tapi misalnya dia terlalu lekat banget ke satu hal gitu kan.
pasti dalam jiwanya tuh ada pengen tahu ini dunia lain kayak gimana Iya. sih ini. Dan kemudian ketika terus dikekang, one day itu akan kayak meledak yang lebih-lebih. Iya. Jadi kita ngeliatnya kayak apa sih gitu. Iya, betul. Jadi harus balance aja gitu ya, Iya. Pak. Jadi saya tadi seperti saya bilang tadi bahwa kalau kelihatannya kan gue itu kan orangnya kejam, kasar, apa namanya, tegas, kejam bahkan di orang itu. Saya pikir even saya tuh tiap hari turun ke lantai 3 bercanda gitu. Sama anak-anak saya juga, anak buah saya. Tiap hari saya ke lantai 3 bercanda. Lantai 3 ke lantai 2 gitu. Jadi saya sebenarnya ya kelihatannya aja kasar gitu ya. Tapi saya pikir ya saya nggak akan bisa ngerubah image itu. Tapi saya cuma tahu bahwa ini harus dilakukan supaya kita melakukan hal yang lebih baik. It's all Lebih baik. profesional, nothing Iya. personal ya Pak. Iya, Bapak hari ini marah-marah atau misalnya bukan marah ya, tapi nyecer untuk sesuatu Iya. pekerjaan gitu. Kerjaannya tapi setelah aja. itu nggak ada masalah. kalau dengan sama orangnya orang saya lain. nggak mau. Saya bilang saya nggak mau hubungan personal banget gitu kalau di kantor ya, karena kita jangan sampai kita ngomong ini tersinggung segala macam. Ini kan hanya ngelakuin kerjaan. Seperti kata dulu kata Pak Widya, kalau lu suka nggak suka sama orangnya nggak peduli, yang penting kerjaannya lu harus suka. Iya, iya. Kayak gitu kan. Tapi itu susah banget Pak, kadang tuh ngaruh banget nggak sih? Apalagi kita sebagai leader ya Pak, itu pasti ada unsur-unsur yang nggak objektif yang masuk ke dalam alam bawah pikiran kita ketika kita memberikan judgement gitu Pak. Kemudian bagaimana sih Bapak melakukan itu, memisahkan kedua hal itu? Ya harus dipisahkan, memang nggak bisa dicampur. Ini emosi sama lu, gua marah misalnya sama sama lu misalnya, gua marah gitu. Terus emang lu pikir gue bisa kerjain kerjaan lu? Jadi gue tetap harus. Padahal tadi Penny udah nungguin nyebutinnya siapa pasti paling sering dimarahin. Ternyata Penny lagi nih. Ya kan gue nggak bisa tiba-tiba jadi MC kayak Penny sekarang gitu kan gitu kan nggak bisa gue. Ya itu bercanda kan. Ya kan nggak bisa guanya kan. Ya, karena gue nggak bisa ngerjain semuanya. Tapi kan tadi arahnya kita tahu. Tapi kadang-kadang kita marah, ini nggak bisa loh kayak gini loh. Ini. Selama kita ngerti bahwa itu memang harus dibenerin, saya sih fine-fine aja gitu. Artinya orang harus menyadari, oh apakah masukan saya itu bisa di-accept apa enggak gitu. Tapi ya guys gitu, ke para penonton di Insan Astra Agro, orang tuh sama punya 24 jam hidup dengan nafas yang sama dan lain sebagainya gitu dalam satu hari ya Pak. Tapi apa yang masuk ke dalam diri kita, ke otak kita, berapa banyak kuantitasnya itu kita sendiri yang nentuin. Iya. Jadi kalau Pak Mario bisa tahu banyak hal dari A to Z, mungkin ada yang cuman A sampai E atau J Iya. gitu ya. Itu harus pertanyakan lagi. Kita tuh per detiknya tuh efektif nggak sih, efisien nggak, terus mengoptimalkan semua indera, karena itu kayak bagian dari syukur nikmat ke Tuhan gitu nggak sih Pak? Nggak Kalau kita gini, optimalin. jangan pernah kita merasa, saya tuh udah pernah bisa merasa bahwa saya bisa menguasai semuanya. Iya. Ya, saya mesti pegang kuncinya. Kita mesti tahu kuncinya di mana. Kayak kerjaannya Penny misalnya. Kan nggak mungkin dong saya tahu harus detail satu persatunya. Kamu A, B, C, D. Nanti kamunya nggak kerja dong kalau saya harus ngatur begitu. Saya kan cuma kasih kunci. Kita ada project begini, mau bikin begini. Ya, kamu, menurut saya sih harus nanti tampilannya kayak gini-gini gitu. Nanti kan kamu ngatur detailnya. Nanti kamu datang sama saya berdiskusi. Pak, menurut Bapak ini oke apa enggak? Oh, kita sepakat oke gitu. Sebenarnya kan yang saya harapkan bahwa kalian juga, saya hanya mempunyai ide, terus kalian yang harus melaksanakannya itu detailnya. Kalau kalian nggak ngerti, nanya. Tapi kalau kalian nggak nanya, tapi tiba-tiba salah, saya akan ikut marah gitu. Iya. Nah itu yang sistem itu yang harus kita bangun. Jadi kalau kita ada sesuatu yang ngeganjel, nanya aja. Gemes tuh gitu, udah jadi ternyata salah, kayak gitu nggak kan. nanya. Iya, gemes nah ya, Pak. itu yang saya selalu Iya, bilang bahwa saya memang saya itu orangnya jarang ngajarin satu persatu, kecuali kok bisa terjadi, lo kenapa ini transaksi misalnya terjadi transaksi ini, kenapa lo pilih transaksi ini misalnya, padahal analisa saya ini nggak bisa lo gitu kan. Nah dia pasti dijawabnya kayak gini, kalau lo jawab itu kan nanti akan begini dong. Nah terjadilah diskusi seperti itu kan, nggak bisa dijawab begini, ya udah kalau gitu kan berarti kan saya nggak
nggak punya pemikiran juga gitu kan. Jadi saya harus tahu, oh dia kalau dia pasti jawab begini, berarti harusnya kan begini. Jadi nanti udah jadi negosiasi. Iya. Bapak tuh selalu berpikir ya untuk semua hal tuh Bapak pikirin, maksudnya tuh dalam arti tadi ini kenapa gini logikanya seperti apa sehingga kayak Bapak bisa memberikan masukan atau tanggapan dan lain Iya, sebagainya. karena saya tuh Itu jarang kayak minta luar biasa maaf. sih. Nah itu dia. Ya, saya nggak suka minta maaf sayangnya. Saya selalu merasa bahwa minta maaf itu sudah terlanjur. Itu bagi prinsip hidup saya. Asumsi analogi kan gini, lu kalau melanggar rambu lalu lintas, sama polisi minta maaf aja. Ya maaf sih maaf, tapi kan lu di penalti, suruh bayar atau suruh di sidang kan gitu kan. Harus ada bayarannya. Nah makanya sebelum kita mau mengatakan maaf itu, sebelum melangkah itu dipikirkan gitu. Nah itu maunya begitu. Jadi kita jangan nanti juga bisa minta maaf. Kan beda ceritanya. Gimana ya supaya ini nggak salah gitu kan. Jadi nanti nggak perlu minta maaf. Kalau saya sih begitu. Mendingan kita oke lah, kita fight sekarang ini supaya masalahnya selesai, tidak perlu ada minta maaf. Gitu. Kayak misalnya gini, kayak kalau saya kan ke keuangan ya, salah transfer aja misalnya. Bisa minta maaf, tapi kan duitnya nggak kembali kan, Iya. gitu kan gitu. Iya. Nah itu yang saya sebut tadi. Jadi sebelum salah ya lu kerja yang benar supaya nggak perlu minta maaf. Justru artinya Bapak itu menganggap maaf ada sesuatu yang sangat tinggi dan sakral Pak itu. Iya. Jadi once Bapak meminta maaf itu untuk sesuatu yang besar banget Iya. dalam hidup Bapak. Yang benar-benar kita memang nggak tahu dan kita nggak sengaja itu. Nggak tahu sama sekali, nggak tahu, udah semua pemikiran dari A sampai Z rumusnya kita udah pakai, ternyata salah. Jadi mohon maaf nggak bisa ternyata. Gitu. Nah itu juga Pedi pernah dengar dulu, nggak bisa, Bapak tuh nggak suka minta maaf itu kayak oke, sekarang tahu jawabannya. Yeah. Bapak tadi bicara soal berenang, dari hobi berenang yang indah itu kemudian menjadi cuan. Bapak tahu apa jadi cuan deh. Gimana sih Pak? Bapak investasi di mana aja Pak? Main saham? Tadi MLM sebelumnya kan? Nggak, saya di MLM udah tinggalkan karena saya juga udah nggak banyak lah. Tapi sekarang itu kayak ngomongin saham ya. Saham itu investasinya di mana aja. Kalau main saham itu nggak boleh tamak gitu. Tidak boleh semua saham. Oh ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini, ini ke situ. Tidak, nggak. Saya dalam pengalaman saya itu saya nggak bisa seperti itu. Jadi satu ya menurut saya yang selama ini dari pengalaman dulu juga saya begitu juga. Setelah saya jalanin ya, ternyata kita nggak perlu pegang banyak portfolio. Portfolionya itu mungkin sahamnya ya nggak sampai antara 1 sampai 5 item aja. 1 sampai 5 ya 3, oke lah. Tujuannya itu untuk apa? Supaya kita itu saham itu sebenarnya ada ritmenya gitu ya. Ada pada saat naiknya kapan, pada saat turun kapan, terus pada saat angka berapa dia akan udah murah, pada saat angka berapa udah kemahalan. Itu tujuannya untuk mengetahui sifat-sifat saham tersebut. Di samping kita itu cara milih saham itu adalah saham yang perusahaannya bagus tentunya. Jangan perusahaan yang saham-saham yang gorengan. Sebenarnya sih saham gorengan sekarang udah mulai dibatasi sama pemerintah ya. Kalau dulu itu saham gorengan banyak banget. Kalau yang gorengan-gorengan itu udah mulai dibatasin. Sekarang tapi selalu ada saham yang digoreng juga. Tapi karena banyak sekali di saham itu selalu ada pemainnya, pemain besar gitu. Jadi mereka itulah yang merubah harga. Makanya karena mereka itu yang merubah harga, itu yang menentukan harga. Jadi kita itu mempelajari bagaimana kapan sifat mereka itu harga kemurahan, kapan mereka profit taking, kapan mereka distribusi gitu. Jadi kita mesti tahu sifat itu. Jadi kalau kita tahu sifat itu, kita nanti bisa terhindar daripada waduh ketinggian saya masuknya gitu. Lebih besar mana sih Pak taruh di bank kalau Bapak hitung-hitung? Banyakkan saham dong. Saham ya, tapi harus pintar juga dong. Itu tadi saya bilang, makanya lu harus cari saham pada saat lu kapan masuk, kapan lu keluar gitu. Tungguin aja lah, lu udah keluar, lu tungguin aja lagi nanti dia turun lagi ke bawah, lu naik lagi. Nah itu kan ada 3 sampai 5 tuh. Kalau saat ini mungkin naik, ini akan turun, ini akan naik, jadi tetap ada maintain portofolionya. Nah aja. itu juga kan nggak hanya soal hitung-hitungannya ya Pak, tapi juga ada feeling dan lain sebagainya. Iya. Mencampur tadi menjadi seni bermain saham gitu. Itu tadi saya bilang bahwa lu harus mempelajari
saham itu kapan naiknya, itu normal naiknya, normal turunnya kapan, dan turunnya seberapa jauh gitu. Jadi kita merasakan bahwa oh ini kayaknya udah murah nih. Kayak kemarin kan bilang ini udah murah nih, udah masuk. Beli-beli gitu. Itu lepas gitu kan. Gitu. Memang pada suatu saat dia akan jatuh gitu ya. Kalau crash gitu kan semua nggak ada yang nggak jatuh. Kalau crash nggak ada yang nggak jatuh. Tapi kita harus tetap punya fresh money untuk masuk pada saat crash. Pada saat jatuh, oh kita mesti belanja juga gitu. Nggak bagus ya Pak kalau kita sebetulnya main saham pakai uang misalnya tabungan gitu. Oh iya, jadi kita kalau main saham itu jangan pakai duit dapur lah. Karena itu bisa cukup lama di situ, tapi nanti akan naik juga. Jadi jangan pakai, waduh nanti di dapur nggak ada, pakai jual saham tuh nggak bisa. Oh dong, Bapak dulu pertama kali main saham modalnya berapa? Ya modalnya sama lah, sama dari mulai awal dulu gaji saya juga kecil kan, sama lah. Tapi memang karena saya backgroundnya keuangan, saya itu memang sangat terinspirasi tuh main saham sebenarnya. Karena kan saya orang keuangan. Jadi saya sangat terinspirasi misalnya, waduh Wall Street apaan ya, bagaimana gitu. Oh main saham ini ya, oh sahamnya, oh saham. Karena memang kita orang keuangan. Dulu emang udah booming ya Pak, kalau sekarang kan dulu itu masih zamannya ngumpulin KTP loh kalau Go Public gitu kan. Kita ikutan ngantri kan, store KTP itu dapat Go Public kayak gitu-gitu. Itu nah, sekarang kan nggak terlalu kayak gitu sekarang ini kan. Awal-awal tuh tahun berapa tuh Pak? 80, 90-an? 90, 89, 90 itu udah mulai ada yang Go Public gitu kayak masih saham Astra, saham banyak lah, Telkom. Bapak waktu itu udah kerja ya pertama? Udah kerja dong, kalau enggak gimana kuliah udah aja nggak punya, buat jajannya susah. Coba dia udah kerja zaman dulu, terus sekarang main saham sampai sekarang, cuannya udah ratusan sih kayaknya. Bisa jadi udah miliaran sih gitu. Pokoknya kalau Bapak bersinar-sinar, berseri-seri ya, curiga nih. Enggak, tapi saya akhirnya gini ya, merasa bahwa saham naik dan turun itu ya udahlah, nanti juga akan ada saatnya naik gitu. Diamin aja. Gitu. Makanya tadi saya bilang, jadi jangan dikejar terus. Ada saatnya kita ngerileks ke diri aja deh gitu. Nanti juga akan kembali. Nah makanya juga sama dengan prinsip hidupnya Bapak ya. Kita main saham tuh jangan cuma main saham, punya uang terus taruh terus berharap untung besar. Tapi yang Bapak lakukan dengan main saham itu sama dengan Bapak bekerja juga kan. Bapak menganalisis, diliatin, this is your baby gitu ya, bayinya Bapak gitu. Betul. Diurusin. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba, Pak kemarin tuh lagi heboh kan yang flexing ya, yang kaya tiba-tiba gitu, terus udah gitu ditanya apa sih kerjanya main saham gitu, trading apa gitu. Gak ada rasanya ya Pak kalau logika tiba-tiba dalam 3 tahun jadi sultan yang uangnya koper-koperan apa segala macam gitu. Kalau saya lihat sih, ya memang itu kan penipuan akhirnya kan. Iya. Tapi kalau yang benar sih nggak ada teori yang pas lah. Teori yang pas itu adalah bahwa lo punya duit misalnya 10 triliun, lo bisa gerakin saham. Lo mau naikin saham boleh, mau turunin saham boleh gitu. Itu yang paling benar. Tapi kan kita kecil-kecil kan, nggak bisa ngegerakin saham, nggak bisa ngegerakin pasar. Kalau bisa gerakin pasar itu paling ini. Tapi ya tadi saya bilang, kemungkinannya akan loss itu pasti ada. Tapi kalau loss ya gak usah ditangisi lah, gitu kan. Gak usah ribut cut loss, ya. Kita nggak tahu. Kalau kan selalu pertanyaannya, hari ini saham naik apa turun? Mau saham naik apa turun di besok? Sama aja jawabannya. Kalau saya selalu bilang, kalau teman saya nanya itu, gua pakai lagunya siapa itu? Andai ku tahu, gua bilang. Gimana tuh Pak lagunya? Andai ku tahu. Gitu aja. Lanjutin dong Pak. Andai ku tahu apa? Harga saham hari ini gitu. Jadi Pasha Ungu. Iya Pasha ya. Iya. Ya soalnya kan kalau saya tahu ngapain saya kerja di sini ya kan. By the way Pak, ngomong-ngomong tadi soal nyanyi ya Pak ya. Ada loh Pak sekarang mesin karaoke buat di rumah gitu. Main tuh Pak bisa karaokean di rumah, bikin aja kan cuan ya. Kalau lagi cuan bisa tuh Pak bikin pakai styrofoam gitu, terus Bapak bisa mengeluarkan isi hati gitu. Tapi renang masih ya Pak? Renang sekarang juga jarang. Ya, saya lagi coba gimana cari waktu supaya saya juga bisa bareng sama anak-anak juga. Nah anak-anak emang nggak suka renang? Mereka suka berenang, tapi waktunya tuh
limited sekali gitu. Nah, guys, ternyata seorang Pak Mario ya yang sibuk banget masih sempat loh antar jemput anaknya. Jadi Iya. itu menjadi prioritas Bapak walaupun mungkin Iya, kalau logika kan Pak, kalau logika ya bayar orang aja lah capek gitu, tapi tetap Bapak lakukan itu. nggak biasa sih disopirin tuh nggak biasa. Jadi saya juga pagi-pagi saya pikir saya juga ngapain di rumah, mending antar anak sekolah dulu. Emang ada kenikmatan tersendiri apa ngelihat dadah gitu? Enggak, kebiasaan aja. Oke. Karena saya banyak ditawarin kenapa nggak punya sopir gitu kan, kenapa nggak cari driver. Saya cuma berpikir gini, kalau saya tinggal duduk gitu kan, otak saya nggak jalan. Ih, masih nyari kesibukan aja. Iya, Si Bapak nih. ya karena saya kan walaupun udah tua itu tetap harus survive. Kita harus ada. Melawan tua. Karena kan kita menyetir itu juga mikir soalnya. Nyetir itu mikir gitu. Bapak pernah ke salon gak sih? Penasaran deh, pertanyaan terakhir. Ke salon tuh. Ke salon, terus Hanya untuk dikrembat. motong aja, enggak. Dikrembat Motong 2 rambut jam, aja. dipijet. Enggak. Pernah dipijet gak Pak? Yang berapa jam gitu? Enggak. Gak bisa, pasti pengen bergerak. Pasti gemes kayak pengen bangun. Pengen ngapain gitu ya. Enggak pernah yang kayak misalnya ke salon ini segala macam enggak. Paling saya potong rambut aja. Even saya kadang-kadang nggak mau dikeramas malah. Biar cepet ya, Iya. di rumah aja nanti gitu. Iya. Karena nanti pulang dari itu ya pasti ke rumah mandi lagi keramas lagi. Iya, Terus Bapak kalau tidur berapa jam Pak? Oh, tidur saya jam lumayan. Saya itu orangnya gampang tidur. Jadi saya nyampe rumah itu paling nggak jam 11 aku udah tidur. Nanti kalau jam 5.15 sudah harus bangun ngantar anak-anak sekolah dulu. Ah iya, soalnya kan ada nih yang recently lagi rame orang-orang yang sukses itu katanya tidurnya 8 jam, 7 jam. Elon Musk tuh segitu juga gitu, Bill Gates segitu 7 jam, 8 jam, kalau nggak pusing besoknya gitu. Tapi ada juga yang dulu tuh ada misalnya Habibie tuh tidur cuma 2 jam, 3 jam, lebihnya tuh baca buku apa segala macam gitu. Jadi kayak beda-beda nih. Kiat sukses untuk kiat ingin sukses dilihat dari jam tidur beda-beda ya masing orang. Nah, saya sih tidur cukup lah 5-6 jam sih cukup. Jadi harus balance juga. Seru banget deh ngobrol sama Bapak. Bapak tuh kerja keras, terus having fun juga tetap. Harus Maksudnya nikmati, sekarang ya. dinikmati dengan Nikmati, keluarga. ya. Banyak banget dari mulai tadi menjadikan sesuatu itu bermanfaat. Entah itu berupa cuan, berupa ilmu, bagaimana Iya. kita bertumbuh dan lain sebagainya. Dan saya selalu suka dengan orang-orang yang ketika senior gitu, kemudian punya certain position atau menjadi pejabat lah gitu ya, jadi bos gitu. Saya selalu berpikir mereka itu pasti adalah orang-orang yang seksi. Dalam arti seksi itu karena masa mudanya tuh passionate gitu, masa mudanya tuh kebayang gitu, mereka bangun dengan mikirin saya tahu yang saya mau gitu, menurut saya tuh seksi dan mengejar itu. Keren Pak. Thank you very much Bapak. Thank you, Fanny. Thank you. Ya. Kita ketemu lagi ya guys dengan Pak Mario nanti kalau acara-acara dan kita saksikan nanti Pak Mario nyanyi. Oh, lagi. Dan pastinya ada board of director lain yang akan tampil di Agrovaria Live Talks di episode selanjutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum.